Undang-Undang Cipta Kerja pada sudut pandang pengusaha, pemuda, dan mahasiswa. Undang-Undang Cipta Kerja menjadi topik hangat di masyarakat yang menuai pro dan kontra. Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Pengusaha Laki Indonesia, Rusmin Abdul Ghani menjelaskan, pemerintah menghadirkan aturan ini guna memperjelas rambu-rambu hukum pada tiap usaha dan perusahaan. Aturan ini juga, kata Rusmin, membuat para investor merasa nyaman berinvestasi di Indonesia. Iya kan, seperti terbitnya izin pertambangan rakyat apa, dan sebenarnya saya masih sangat mendukung itu. Karena apa? Ini justru akan menguntungkan negara, karena nantinya setiap permohonan perizinan itu harus dibarengi dengan proposal potensi wilayah yang kita miliki. Jadi negara pun juga akan terbantu dengan investasi-investasi masyarakat. Contoh, saya punya 10 hektar, saya mengajukan izin IPR. Sebelum saya ajukan, pasti saya sudah ada gambaran di dalam 10 hektar itu punya potensi sekian juta ton. Dan itu akan membantu pemerintah bahwa si A izinnya yang saya terbitkan akan ada potensi pendapatan negara sekian juta metrik ton di wilayah itu. Daripada kemudian hari ini ya semua dikuasai korporasi, ya kan? Mereka harus bikin ribuan hektar per perusahaan, tidak jelas jamretnya. Kemudian LKAB juga paling dikasih setahun hanya bisa 5-10 hektar, apa habisnya? Akhirnya yang terjadi pencurian ilegal dan sebagainya kita legal, tetapi semua dalam koridor-koridor hukum yang memang berlaku di Indonesia. Lanjut Rusmin, lahirnya aturan tersebut telah melalui tahapan proses panjang, baik uji publik hingga pengkajian lebih mendalam soal asas baik dan buruknya. Undang-Undang Cipta Kerja yang saya baca secara umum, saya juga belum terlalu detail, saya lihat sangat memudahkan kita ini untuk berusaha. Senada dengan itu, tokoh pemuda juga turut berkomentar soal Undang-Undang Cipta Kerja. Ketua DPW GPM Randi Pagala menyampaikan, hadirnya aturan tersebut memberikan ruang bagi investor dan berdampak pada luasnya lapangan pekerjaan. Ya, terkait bagaimana tentang pro dan kontra terkait Undang-Undang Cipta Kerja, kalau menurut saya sebagai pemuda, saya sebenarnya cukup mendukung, karena jujur saja dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan ruang investasi, tentunya akan membuka banyak lapangan pekerjaan. Apalagi kita lihat di beberapa aturan yang ada, bahwa yang aturan sebelumnya kan seperti kita lihat bersama bahwa orang yang hamil, dalam hal ini wanita hamil, itu akan dikeluarkan dari instansi, tetapi diberikan kebijakan dalam aturan tersebut untuk tidak dikeluarkan. Yang kedua, bahwa ketika misalnya memiliki hubungan atau dalam hal ini suami istri bisa bekerja dalam satu instansi yang sama, tentunya hal positif seperti ini sebagai pemuda kita wajib mendukung bagaimana kemudian untuk memajukan kesejahteraan dalam hal ini investasi. Ini kan berhubungan tentang Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Kalau pesan dari saya bahwa agar kita tidak mudah termakan dengan isu-isu yang berkembang, apalagi ya, dengan isu-isu yang dibangun bahwa ini tidak pro terhadap buruh, ini tidak pro terhadap pekerja, dan tidak pro terhadap masyarakat kecil tentunya. Tapi menurut saya, apapun yang dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah itu sudah dipikirkan dan dikaji secara matang, itu untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri dalam hal ini negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya saya berharap kepada masyarakat untuk tidak termakan isu-isu hoax dari oknum-oknum yang mencoba mengambil keuntungan daripada gerakan-gerakan yang dibangun terkait pro dan kontra dari Undang-Undang Cipta Kerja itu. Mungkin. Sementara itu, Ketua BEM IAIN Kendari, Hendra Setiawan menyampaikan, Undang-Undang Cipta Kerja ini memiliki nilai positif dan negatif. Olehnya itu, ia menyampaikan agar pemerintah dapat mengkaji ulang beberapa pasal dan poin yang ada dalam undang-undang tersebut. Terkait persoalan tersebut sebenarnya dari polemik kalangan mahasiswa terkait apalagi di kerja itu. Faktor kedua itu cuti, belum ada ketidakjelasan, sementara undang-undang yang lalu itu kan sudah jelas ada cuti paling lama itu maksimal 2 bulan. Lepas undang-undang ini bisa saja ini lebih bisa mendiskriminasi buruh. Bisa saja cuti itu bisa dihilangkan.
terkait lembur juga yang dari 4 jam ke 3 jam juga itu sebenarnya jadi polemik juga dari buruh. Sebenarnya ada juga buruh yang ingin lembur lebih banyak daripada itu, akhirnya dibatasi oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau saya secara pribadi juga sebagai mahasiswa presiden mahasiswa perlu ada direvisi Undang-Undang terkait ini, yaitu terkait upah dan cuti itu terkhususnya. Sisi positifnya? Sisi positifnya yang tadi itu, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja juga ini orang bisa menikah sama instansi dan juga ibu-ibu hamil terjamin bahwa dia tidak akan di PHK lagi. Tim Liputan Harian Kendari melaporkan.